Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Desain Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran, Bapak Teguh Hadi Raharjo, SPD MBD, beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, saya Vita Nur Andini dengan NIM 710142142 akan mempresentasikan modul ajar saya yang berjudul Konsentrasi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Komunikasi melalui Telepon, Tata Naskah dalam kegiatan surat menyurat Bahasa Indonesia dan surat niaga. Oke, sekarang aku akan buka modulnya. Pada daftar isi terdapat 3 bab. Yang pertama, informasi umum. Pada informasi umum sendiri berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pengajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, modal pembelajaran, dan persiapan pembelajaran. Bab kedua, kompeten inti berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, penilaian pembelajaran, jenis asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir refleksi. Pada bagian bab ketiga, lampiran berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka. Pada informasi umum sendiri berisi identitas modul. Terdapat satuan pendidikan yaitu namanya SMK Vita Abadi. Yang kedua ada bidang keahlian berisi bisnis dan manajemen, program keahlian manajemen, perkantoran dan layanan bisnis. Mata pelajaran konsentrasi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Modul ini untuk kelas 11 pada fase E, guru atau fasilitator saya sendiri, Vita Andini, tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Alokasi waktunya sendiri 4 kali 4 jam pelajaran atau 16 kali 45 menit. Pada kompetensi awal, kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul ini, peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar tentang materi komunikasi melalui tata naskah, kegiatan surat menyurat Bahasa Indonesia, dan surat niaga. Terdapat pula profil pelajar Pancasila yang berisi dimensi 1, 2, 3, 4, 5. Dimensi 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi 2 sendiri mandiri, dimensi 3 gotong royong, dimensi 4 belajar kritis, dan dimensi 5 kreatif. Pada sarana dan prasarana terdapat sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar. Sarananya sendiri berisi digital dan non-digital berupa buku paket, e-book, portal pembelajaran, tautan edukasi di internet. Yang prasarana berisi perangkat keras seperti komputer, notebook, handphone, dan laptop. Perangkat lunaknya sendiri berisi Gform, WA, Flip, Jamboard, Zoom, dan YouTube, dan internet. Target peserta didik modul ajar ini bisa dipakai guru dalam proses belajar mengajar di kelas 11. Terdapat 35 peserta didik dalam program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada bidang kejuruan di SMK Bisnis dan Manajemen terdapat 3 target peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dan teknik penulisan surat menyurat Bahasa Indonesia dan surat niaga. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis surat, fungsi, dan unsur-unsur yang terdapat dalam surat tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis surat menyurat Bahasa Indonesia dan surat niaga dengan benar dan efektif. Moda pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Saya di sini memakai model pembelajaran Azure. Alasannya, mengapa saya memilih model ini?
Karena pada pembelajaran model Azure ini cocok digunakan dalam mata kuliah komunikasi perkantoran melalui telepon dan surat menyurat. Yang pertama, aktif dan berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran komunikasi perkantoran melalui telepon dan surat menyurat, siswa perlu aktif dan berpartisipasi dalam mempraktikkan keterampilan komunikasi secara langsung. Model pembelajaran Azure menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran melalui diskusi, kolaborasi, dan pengalaman langsung. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Teknologi seperti email, telepon, dan video conference merupakan alat yang penting dalam komunikasi perkantoran. Model pembelajaran Azure memanfaatkan teknologi untuk mendukung dalam pembelajarannya, seperti penggunaan platform pembelajaran online dan aplikasi mobil untuk membantu siswa belajar dan berlatih keterampilan komunikasi perkantoran. Yang ketiga, pembelajaran reflektif. Model pembelajaran Azure mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman dan keterampilan yang telah diajari. Dalam pembelajaran komunikasi perkantoran melalui telepon dan surat menyurat, komunikasi mereka dan memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman. Model pembelajaran Azure menekankan pada pembelajaran yang berbasis pengalaman dengan memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan komunikasi perkantoran secara langsung dalam situasi yang mirip dengan lingkungan perkantoran yang sebenarnya. Dalam hal ini, siswa akan memperoleh pengalaman nyata dan langsung dalam menghadapi tantangan dalam berkomunikasi perkantoran. Dengan menggabungkan keempat elemen ini, model pembelajaran Azure adalah pilihan yang tepat untuk memfasilitasi pembelajaran komunikasi perkantoran melalui telepon dan surat menyurat dengan efektif dan efisien. Terdapat metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran ini, saya memakai blended learning. Yang ketiga, terdapat strategi pembelajaran. Di sini ada 5. Yang pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi, observasi, dan penugasan. Selanjutnya terdapat persiapan pembelajaran. Teman-teman bisa melihat sendiri pada persiapan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, ada komponen inti. Pada komponen ini terdapat tujuan pembelajaran A, fase A, B, rumusan capaian pembelajaran masing-masing elemen adalah sebagai berikut. Elemen komunikasi dalam bisnis, pencapaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami komunikasi. Komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia, tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia dan surat niaga. C. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama menjelaskan bagaimana cara komunikasi yang jelas dan efektif. Yang kedua menjelaskan bagaimana tahap-tahap menggunakan frasa umum dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan telepon. Yang ketiga menjelaskan pengertian tata naskah surat menyurat. Yang keempat menjelaskan bagaimana standar penulisan surat dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, apa saja yang termasuk faktor dan struktur dalam tata bahasa yang tepat. Dan yang keenam, menjelaskan pengertian surat niaga. Dan yang terakhir, menjelaskan apa saja tahap-tahap menulis surat niaga yang baik dan benar. Pemahaman bermakna berisi tentang komunikasi melalui telepon, tata naskah surat menyurat, surat niaga. Terdapat pula pertanyaan pemantik seperti berikut. Yang pertama, soal pertama, apa yang bisa kalian tangkap dan lihat dari gambar di bawah ini? Seperti seorang sekretaris sedang menelepon atau menerima telepon dari klien. Menurut kalian, apa sih etika dalam bertelepon yang harus dikuasai seorang sekretaris?
Dan soal kedua, menurut kalian surat niaga dibagi menjadi berapa macam sih? Lihatlah gambar surat di bawah ini. Menurut kalian termasuk surat niaga tentang apa? Siswa bisa menjawab pertanyaan pemantik di kolom sebelahnya ya. Yang selanjutnya terdapat kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran terdapat pendahuluan dalam pertemuan. Dalam pendahuluan pertemuan ini, pertemuan 1 sampai 3 ini ada 4. Pendahuluan pertemuan pertama sampai ketiga. Ini waktunya 4 jam pelajaran kali 45 menit. Yang pertama, dalam pendahuluan ini, seorang guru mengucapkan salam, doa, dan mengecek kehadiran siswa. Seorang pendidik melakukan pengenalan mengenai konsentrasi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ketiga, seorang pendidik menerangkan apa saja tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang terakhir, seorang pendidik menerangkan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kegiatan inti komunikasi melalui telepon pengantar. Seorang guru memberikan pengantar tentang topik pembelajaran pada hari ini, yaitu bagaimana melakukan komunikasi melalui telepon. Materi pembelajarannya, guru memberikan materi pembelajaran tentang teknik-teknik komunikasi yang baik melalui telepon, seperti cara memulai percakapan, mempertahankan percakapan, dan menutup percakapan. Demonstrasi. Seorang guru melakukan demonstrasi bagaimana melakukan komunikasi yang efektif melalui telepon dengan menggerakkan contoh situasi percakapan dan memberikan penjelasan tentang teknik yang digunakan. Dan yang terakhir, latihan. Siswa berlatih melakukan komunikasi melalui telepon dengan partner atau dalam kelompok kecil dengan diberikan skenario percakapan tertentu untuk diikuti. Selama latihan, guru memberikan umpan balik dan koreksi pada siswa untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Pada bagian penutup, terdapat refleksi. Seorang guru meminta siswa untuk merefleksikan tentang apa yang telah mereka pelajari selama kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah itu, ringkasan. Seorang guru memberikan ringkasan singkat tentang materi yang telah dipelajari selama kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, evaluasi. Seorang guru memberikan evaluasi singkat tentang pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan memberikan tugas sebagai pengayaan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir, penutup. Seorang guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan motivasi atau semangat pada siswa tentang terus belajar dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka melalui telepon. Pada pertemuan kedua, kegiatan inti tata cara surat menyurat. Yang pertama, pengenalan jenis-jenis surat seperti surat bisnis, surat niaga, surat pribadi, dan sebagainya. Yang kedua, penjelasan tentang bagian-bagian dalam seperti pengiriman, tujuan, isi surat, dan penutup. Yang ketiga, tentang pembelajaran format penulisan surat yang baik dan benar, termasuk penulisan tanggal, nomor surat, salam pembuka, dan penutup. Dan yang terakhir, penutup. Seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat surat permohonan izin dari sekolah dengan format yang telah dipelajari. Yang kedua, meminta siswa untuk berlatih menulis surat resmi dalam situasi yang berbeda, seperti surat permintaan informasi dari perusahaan atau surat perminta maaf dari organisasi. Yang ketiga, melakukan simulasi tentang cara membuat surat resmi dalam situasi tertentu, seperti surat penawaran kerjasama di suatu perusahaan.
Pada pertemuan ketiga akan membahas kegiatan inti surat niaga. Pengenalan materi, guru menjelaskan materi tentang surat niaga termasuk jenis-jenisnya, tujuan, komponen penting yang terkandung dalam surat niaga. Yang kedua, diskusi kelompok. Siswa diberi tugas untuk membaca beberapa contoh surat niaga, kemudian mereka disuruh berdiskusi dalam kelompok untuk memahami tujuan dan penggunaan masing-masing surat. Yang ketiga, presentasi. Beberapa siswa dipilih untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka tentang salah satu contoh surat niaga. Pada pertemuan 3 terdapat suatu penutup. Pada evaluasi, seorang guru memberikan latihan soal tentang materi surat niaga yang telah dipelajari sebagai bentuk evaluasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua, refleksi. Siswa diminta untuk merenungkan pelajaran yang telah mereka pelajari hari ini dan menuliskan apa yang telah mereka pahami tentang surat niaga. Pada penilaian pembelajaran terdapat 3. Kolom yang pertama di situ tertera atau terlihat tertulis performa dan sikap. Pada bagian tertulis terdapat 3 elemen, yaitu elemen penilaian yang pertama UAS dan ujian tengah semester. Yang kedua, tugas tertulis seperti laporan, esai, dan makalah. Yang ketiga, kuis singkat. Pada performa terdapat 2 elemen atau 2 penilaian. Yang pertama pada pada presentasi dan praktik. Yang ketiga, sikap. Pada sikap terdapat observasi dan pengamatan perilaku siswa dalam kelas dan wawancara dengan siswa tentang pandangan mereka terhadap pembelajaran guru atau teman sekelas. Terdapat jenis asesmen, diagnostik. Dengan menilai respon peserta didik melalui soal pemantik di awal pembelajaran untuk mendeteksi pengetahuan awal peserta didik. Formatif, menilai lembar kerja peserta didik melalui praktik dan presentasi mengenai berkomunikasi melalui telepon dan surat menyurat. Sumatif. Pada bagian ini terdapat uji pengetahuan, terdapat pilihan ganda dan soal uraian. Bisa dilihat dalam layar berikut ini. Terdapat 10 soal pilihan ganda dan 5 uraian. Selanjutnya terdapat pengayaan dan remedial. Pada pengayaan sendiri ada 3 poin-poin. Yang pertama, role play telepon. Siswa dapat memainkan peran-peran dalam sebuah panggilan telepon untuk mempraktikkan cara berkomunikasi dengan baik melalui telepon. Misalnya, mereka bisa berpura-pura menjadi seorang karyawan toko yang menerima panggilan dari pelanggan yang marah atau menjadi pelanggan yang mengeluh kepada layanan pelanggan. Yang kedua, surat bisnis. Pada surat bisnis ini, siswa dapat belajar menulis surat bisnis resmi seperti surat penawaran atau surat perjanjian melalui contoh surat dan diskusi tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Setelah itu, mereka bisa membuat sebuah surat bisnis untuk sebuah perusahaan fiktif atau kegiatan sekolah.
Yang ketiga, diskusi etika komunikasi. Siswa dapat membahas etika dan norma-norma yang berlaku dalam kegiatan melalui telepon dan surat. Mereka juga dapat membahas masalah seperti bagaimana cara menjaga sopan santun ketika berbicara dengan orang yang tidak dikenal, atau bagaimana cara memastikan peran yang disampaikan melalui surat agar tidak menyinggung atau merugikan pihak lain. Yang kedua, terdapat remedial. Pada remedial ini terdapat 3 poin-poin. Yang pertama, latihan bicara. Seorang siswa yang kesulitan berbicara melalui telepon dapat dilatih untuk memperbaiki intonasi suara, kejelasan ucapan. Guru dapat memberikan latihan berbicara sederhana dan merekam kemampuan berbicara siswa. Bagaimana memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang kedua, membaca surat. Siswa yang kesulitan membaca surat dapat dilatih dengan memberikan latihan membaca berbagai jenis surat. Guru dapat membantu siswa memahami struktur surat dan mempraktikkan cara membaca dengan jelas dan tepat. Yang ketiga, menulis surat. Siswa yang kesulitan menulis surat dapat diberi latihan menulis surat dengan struktur dan bahasa yang jelas dan tepat. Guru dapat membimbing siswa dalam membuat surat dan memberikan umpan baik untuk perbaikan. Terdapat refleksi. 1. Refleksi guru. Sebagai seorang guru, penting untuk selalu berusaha menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Seorang guru harus memperbarui pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang yang diajarkan, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi peserta didik. Seorang guru juga harus mengembangkan kemampuan dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa-siswa yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki keunikan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga seorang guru harus bisa mengadaptasi cara mengajar agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, seorang guru juga harus selalu berusaha untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Peserta didik yang merasa diterima dan didukung oleh guru, mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya terdapat refleksi untuk peserta didik. Agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermanfaat untuk kalian, yuk sekilas berefleksi perihal aktivitas pembelajaran kali ini. Contohnya kayak gitu ya guys. Terus di situ tertulis istilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pendapat kalian ketika mengajarkan komplement bahan materi ini. Bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang bisa mewakili pikiran kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Setelah mempelajari materi di atas, deskripsikan apa yang kalian dapatkan dengan pandangan pernyataan berikut. Nah, pada halaman selanjutnya, peserta didik disuruh mengisi beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang komunikasi? Yang kedua, apa yang akan saudara lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Dan yang ketiga, apa yang bisa saudara kerjakan untuk membuat kenyamanan belajar saudara? Yang keempat, apa harapan saudara saat saudara mempelajari tentang komunikasi melalui telepon dan susunan naskah dalam surat menyurat dalam perkantoran? Halaman selanjutnya berisi tentang lampiran. Kalian dapat melihat A. Lembar kerja peserta didik. Terdapat prasyarat peserta didik telah memahami konsep komunikasi bisnis dengan manajemen perkantoran. Peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar tentang tata cara penulisan surat bisnis. Yang ketiga, peserta didik memiliki akses ke perangkat telepon dan komputer dalam program pengolah kata. Ini alat dan bahannya handphone atau telepon kantor, komputer dengan program pengolah kata,
koneksi internet, contoh-contoh surat bisnis dan format penulisan surat bisnis, buku pedoman tata cara penulisan surat bisnis. Ini terdapat langkah-langkah kerjanya. Kalian bisa melihat di layar mengenai lembar kerja peserta didik. Selanjutnya terdapat bahan bacaan guru dan peserta didik. Pengertian komunikasi, strategi meningkatkan. Kalian dapat melihatnya di layar. Aku lanjut ya guys. Aku kecilin aja. Ini halaman selanjutnya terdapat rangkuman dan glosarium. Kalian bisa dapat melihatnya. Rangkuman pada halaman selanjutnya terdapat daftar pustaka dan selanjutnya sudah selesai guys. Demikian presentasi dari aku. Kalau aku ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.